Bapak tinggal di mana? Deketin mic-nya. Nama Arison, tinggal di Siomas. Sehari-harinya apa? Dagang Dagang apa? makanan. Yang apa contohnya? Contohnya bakso goreng gitulah. Bakso goreng. Iya. Hajatnya apa? Hajatnya pengen laris berkah. Oke. Yuk, sebelah. Nama. Nama saya Wawan Murdiono dari Mauk. Mauk, Tangerang. Ya, Sepatan. ya Sepatan. Tanjung Kait. Ya benar. Gue keker tuh. Sepatan, Tanjung Kait. Ya, Tangerang, Sepatan. Hajatnya apa? pengen jadi orang kaya melintir Pak Haji. Kenapa nggak mau jadi bajak laut? Aduh, nggak mau Pak Haji. Kan di sana pinggir laut. Digebukin orang ntar. Hah? Digebukin ini orang. Penyanyi. Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, dapat menegang, dapat mengerut, sekali tembak perutmu gendut. Gitu. Itu lagunya bajak laut. Anak buahnya Haji Marco. Sehari-harinya apa? Menganggur Pak Haji sekarang. Nganggur. Sebelum nganggur apa? Tadinya kerja di bandara Pak Haji. Di bandara. Jadi apa kerja di bandara? Ya, di supir Pak Haji. Supir apa? Supir pilot. Supir Pilot. pilot. Iya, iya, iya. Oke, kita diajarin ya. Sebelahnya nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Bapak Haji Komarudin, asal dari Bogor. Sehari-harinya apa kegiatannya? Saya sehari-hari dagang Dagang apa? kue keringan. Hah? Kue keringan. Kue keringan. Ya. Sekarang hajatnya apa? Pengen, saya tujuannya ke sini pengen tajir melintir Pak Haji. Oke, gimana kalau lo tajirnya enggak melintirnya aja dulu? Jangan dong. Kaya raya Pak, ngapain lo melintir-melintir? Kaya raya, tadi ajarin ya. Yuk Ibu, nama. Assalamualaikum, nama Ida dari Garut. Alhamdulillah Pak Haji, udah Jumat 3 ketemu Pak Haji terus. Cita-cita pengen privat, tapi masih baru yang kecil-kecil. Boleh. Sehari-harinya apa? Biasanya catering, aneka cemilan. Sekarang lagi sepi. Orderan. Sehari-harinya kerjanya apa kegiatannya? Nasi box, snack box. Oh, snack box. Oh iya. Selama 4 tahun habis corona nggak ada, sepi. Nggak ada. Nggak ada. Tapi alhamdulillah pengen ketemu Pak Haji udah 3 kali Jumat berturut-turut Ya. sampai ke sini. Ya. Pengen pribadi. Udah ketemu saya? Iya. Udah? Udah 3 kali. Oh iya. Hajatnya apa? Hajatnya pengen bisa sedekah tiap Jumat ke anak yatim RDAY. Oh iya. Udah lihat anak yatim di atas belum? Udah. Hah? Udah. Udah ketemu anak yatim belum? Udah. Udah. Seneng nggak? Seneng. Oke. Pengen kaya raya. Oh. Pengen kayak Pak Haji Marco. Kayak Haji Marco. Iya iya. Kenapa nggak dikawinin aja? Janganlah, lurus aja kata Pak Haji juga. Oh iya iya iya. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum. Nama Erdawati dari Bogor. Sehari-harinya apa? Dagang, Pak. Yang dijual? Baju tidur anak Baju tidur anak. Dagangnya di mana? di Pasar Anyar. Di Pasar Anyar. Tokonya punya sendiri atau sewa? Di kaki 5. Oh kaki Sewa. sewa. Iya. Dagangnya di Bogor. Belanja bajunya di mana? Di itu WTC. Mangga 2. Iya. WTC Mangga 2. Iya. Oke. Hajatnya apa sekarang? Supaya rame dan lunas utang. Rame doang ya. Gimana kalau yang beli rame tapi pada ngutang? Jangan ya. Iya, jangan. Bayar Pak. tunai ya. Iya. Ya, tadi ajarin. Yuk, sebelahnya. Nama. Ya, saya Ibu Heni dari Bogor. Bogor. Sehari-harinya apa? Jualan ikut suami. Jualan apa? Jualan kue kering, kue kiloan. Di mana jualannya? Di Pasar Ciawi, Bogor.
Pasar Ciawi Bogor. Oh iya. Terus sekarang hajatnya apa? Ingin berkah, ingin kaya raya, tajir melintir kayak Pak Haji Marko. Ah, yang Haji Marko. Iya. Biar bisa sedekah. Bisa sedekah ya. Iya. Ya, tadi ajarin ya. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama Sopiana, Ibu Sopiana. Sopiana Tinggal di mana? di Mau. Mauk. Iya, Tangerang. Iya. Sepatan. Iya. Tanjung Kait. Tanjung Kait. Kesini sama siapa? Itu sama bapaknya suami tuh. Oh, bajak laut ini. Iya. Iya Pak Haji. Apa hajatnya nih jauh-jauh dari Tanjung Kait Sepatan? Pengen terkabul, pengen bisa sodako kayak orang-orang gitu. Pengen Pak Haji. Kalau sedihnya kalau buludan orang-orang pada bau ini pengen kayak gitu. Bisa sih bisa, tapi pengen lebih kayak orang-orang gitu. Kenapa nggak dijual aja alat kelamin suami? Ini ada permintaan. Cuma ada satu dijual mau gimana? Hah? Cuman ada satu kok dijual. Nanti diganti pakai merek bandot. Ya dan tadi diajarin ya. Iya, terima Tadi kasih, diajarin. Pak Haji. Ya. Yo, Bapak dari mana yang baru datang? Hah? Apa? Mana mic-nya? Tinggal di mana? Mojokerto. Mojokerto. Nggih. Sehari-harinya nopo kegiatannya teng Mojokerto? Ikan, Apa? jualan ikan Ikan bandeng. nggih, Bandengnya hidup nopo mati? mati. Oke. Belonjonya teng pundi, ngedolnya teng pundi? Dodolan enten pasar, belanjanya dibeli di pasar. Oke. Datang dari Tambak. Oh, tumbas teng tambak. Nggih. Didole teng pasar. Nggih. Oke. Tumbasnya sekilo pinten, ngedole pinten? Belinya 20.000, Sekilo? jualnya ya 20.000, dibelikan ngambil komisinya tak. Oh. Ngambil komisi Komisinya angsal pinten? 5%. 5%. Nek sedinten saged ngedol pinten kilo? Kadang-kadang ya 2 ton, kadang-kadang 1 ton. Oke. Nah, pas tumbas bayar dulu nopo ngutang dulu? Diutangkan. Oh. Ada yang kontan, ada yang utang. Ya. Sehari bisa 1 ton, bisa sampai 2 ton. Iya. Nah, sekarang ke RDI apa hajatnya? Hajatnya ya biasa, biar gede lagi. Pasarnya itu biar tambah lah. Tambah besar. Apa nih sih tambah besar? Alat kelamin bapak nopo bandeng nih? Bandengnya tambah banyak lah. Oh iya. Boleh. Kita diajarin ya. Yo, ibu dari mana? Ibu dari mana? Dari Mojokerto. Oh, Mojokerto. Ini istrinya. Ya. Oke. Sehari-hari apa bu kegiatannya? Jual ikan. Oh, sama bapak. Iya. Ikannya dijual sama? Enggak di pasar. Oh, di pasar. Ya, Bapak jualnya di mana? ya di tempat pulaan. Bapak jualannya? Ya, saya di pasar. Oke. Ibu sehari bisa jual berapa kilo? Sedikit ya saya. Berapa? 50. 50 kilo. Sekintal gak nyampe ya. Hajatnya apa nih ibu ikut suami ke sini? Bisa usahanya bertambah besar. Oke. Ini yang tahu RDI bapak dulu atau ibu dulu? Saya Apa yang tertarik dari ilmunya RDI Pak, Bu, kalau boleh tahu? ada sholat tahajudnya, ada baca Al-Qur'annya, sholat ba'diyah qobliyah wajib itu yang tertarik. Kapan ibu terakhir baca Quran? Setiap hari. Tiap hari. Iya, Bisa gak ibu baca Qurannya 12 juz? bisa. Bisa. Bisa.
Dari habis subuh sampai matahari terbit. Iya. Alhamdulillah. Sholat tobatnya 68 kali bisa Pak? Dari maghrib sampai isya 18. Iya. Yang 50 dari bangun tidur sampai mau tidur bisa Pak? Bisa ada? Bisa. Oke. Terakhir, yang ada di kertas, semuanya nih yang ada di kertas. Ibu ada sifat 18. Ada nggak sifat 18 di hati ibu? Ada berapa tuh yang ada di hati ibu? Semua ada? Semua? Ya apa? Oke. Mikir. 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 Pengkaling ngapain? Baru nomor setunggal. Nomor 2 apa? Sedih. Sedih. Nomor 3 apa? Jengkel. Nomor 4 apa? Awal. Bawel. Nomor 5 apa? Berarti ibu kalau dinenengin sama suami bawel ibu ya? Jengkel. Jengkel. Jadi gini Pak, dari yang ada di kertas itu, saya mau bapak dan ibu nggak boleh ada. Saya mau bapak dan ibu nggak boleh ada. 1 pun nggak boleh, 5 juga nggak boleh, 6 pun nggak boleh, 1 pun nggak boleh. Karena itu sifat setan. Saya mau bapak dan ibu harus praktekin ibu RDAY dan cair 10 miliar. Gimana caranya? Ibu nggak boleh punya sifat itu, tapi ibu harus punya sifat setan. Apa tuh sifat setan? Bobo, terangin bos. Jibrat, satu-satu. Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, hajatnya ekstrim semua. Betul ya? Harus kaya raya, apapun kondisinya sekarang. Jadi, tadi sudah ditekankan Pak Haji dengan latar belakang yang bermacam-macam, dari daerah yang bermacam-macam daerah asal-usulnya, bisnisnya bermacam-macam, ada yang bajak laut, ya, penerbang Pak ya, penerbang, pilot, iya. Jadi kalau di sini kan banyak nih anak-anak jadi penerbang sekarang Pak. Jadi aja dilatih penerbang sekarang setiap hari. Penerbang, ya Bapak sekalian, ilmu dasar RDAY adalah harus menghilangkan sifat-sifat setan ini. Sifat-sifat 18 itu tidak boleh ada satu pun. Kenapa tidak boleh ada? Karena walaupun satu itu akan menjadi penghambat hajat Bapak Ibu sekalian terkabul. Jadi istilah yang gampang itu, istilahnya Pak Haji itu 18 itu adalah password, PIN. Kalau satu saja itu salah, maka sudah tidak bisa masuk ke program, ATM-nya terblokir, uangnya tidak bisa keluar karena terganggu walaupun hanya satu, apalagi 18-nya salah semua. Nah, kenapa? Kalau positif kita harus positif. Kalau positif maka energi yang keluar energi positif. Kalau energinya positif itu seperti halnya kita menanam bunga-bunga di dalam hati kita. Kalau bunga-bunganya ditanam di hati kita, bunga kebaikan, cinta kasih, kasih sayang, terima kasih, bahagia, sejahtera, gembira, berarti bunga-bunganya semerbak mewangi, maka kupu-kupunya datang, tidak harus dikejar. Tapi kalau kita tidak ada sifatnya yang
yang positif, adanya yang negatif di dalam jiwa kita, maka kita harus mengejar kupu-kupunya. Capek, lelah. Ini ilmu dasar RDAI yang diajarkan Pak Haji. Rezeki mengejar kita. Syarat utamanya adalah hatinya harus bersih, tidak boleh ada satupun. Karena Allah menghendaki seperti itu. Nanti Bapak Ibu buka di surat As-Sams, wasamsi waduhaha. Nanti di sana ada ayat yang berbunyi wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi jiwa Bapak Ibu sekalian diciptakan Allah itu sempurna. Maunya Allah itu harus dijaga. Kalau kita mau beruntung, apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha, sungguh pasti kamu akan beruntung. Hidupmu selalu beruntung. Apapun yang dipegang, usaha apapun itu akan menghasilkan untung, menghasilkan uang. Dagang 2 ton semuanya dibayar tunai, sehingga 5% itu nilainya sangat tinggi, berarti sehari bisa dapat 2 juta. Iya Pak kalau tunai? Iya, 2 juta. 5% dapat 2 juta. Untung walaupun hanya 50 kilo tapi labanya sekilo dapat 1000, ya sudah 500.000. Selalu beruntung. Apa syaratnya kata Allah? Qad aflaha man zakkaha, kamu harus membersihkan hatimu, menjaga hatimu dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat 18. Harus bersih, baru mau beruntung. Tapi sebaliknya Allah sampaikan di ayat berikutnya, wa qad khaba man dassaha. Tetapi kalau kamu mengotori hatimu, maka kamu akan merugi. Bahasa Sidoarjone mlaku sak mlaku ki tiba. Mojokerto ya. Jadi selangkah apapun itu salah. Ketemu orang ya ketemu orang yang salah. Bisnis juga salah. Dagang juga salah. Merugi. Apapun yang kita lakukan selalu rugi. Karena apa? Dasaha, kamu mengotori. Mengotori apa? Hati. Dengan apa mengotorinya? Apakah dengan debu? Dengan itu. Sifat itu yang kita pelihara di hati kita akan mengganggu. Maka Bapak sekalian, karena kita ini hajatnya ekstrim, hajatnya maksa, kita harus berguru pada setan. Kok berguru pada setan? Apanya yang kita gurui? Kita tidak bersekutu dengan setan, tapi mencontoh. Apa yang dicontoh? Karena setan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Walaupun dia dijadikan makhluk, dilaknat oleh Allah menjadi makhluk yang hina. Sementara Bapak Ibu sekalian, kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Setan jelas-jelas dihinakan oleh Allah. Tapi setan apa? Protes? Enggak. Menyalahkan Adam? Enggak. Menyalahkan malaikat? Enggak. Menyalahkan Allah? Enggak. Menyalahkan dirinya sendiri? Enggak. Dia apa? Lapang dada, legowo, menerima ketetapan Allah. Dengan menerima ketetapan Allah, dia angkat tangannya mohon hajat kepada Allah. Apa hajatnya? Seperti hajat Bapak Ibu sekalian, umur panjang. Tapi ekstrim. Umur panjangnya kita maksimal 120 tahun aja sudah luar biasa. 100 tahun sudah
Hebat. Setan mohon umur panjangnya sampai hari kiamat. Dikabulkan Allah enggak itu? Dikabulkan. Dikasih umur panjang sampai hari kiamat. Yang kedua, hajatnya setan untuk punya jamaah yang banyak, punya member yang banyak, punya anggota yang banyak, punya downline yang banyak. Siapa yang akan dijadikan member jamaahnya setan? Setan menyatakan kepada Allah, akan aku ajak anak cucu Adam menjadi anggota saya sebanyak-banyaknya. Salah satunya yang ada di ruangan sini. Salah satunya. Diizinkan oleh Allah. Diizinkan, dibolehkan enggak? Diperbolehkan, diizinkan oleh Allah untuk marketing, mengajak anak cucu Adam menjadi anggotanya. Diizinkan. Semangatnya setan apa? Akan aku marketingi manusia, anak cucu Adam, datangi setiap saat, mulai pagi, siang, sore, malam, dari arah depan, arah belakang, arah kanan, dan arah kiri. Didatangi setan seperti itu. Semangatnya. Dikabulkan? Dikabulkan. Dan jamaahnya banyak nggak setan? Banyak. Salah satunya yang ada di ruangan ini. Orangnya ada. Ada. Yang lagi senyum. Yang senyum, yang nggak senyum bukan. Formulirnya Bapak Ibu sekalian, formulir keanggotaan setan itu dirangkum oleh Pak Haji. Itulah formulir yang Bapak Ibu pegang itu. Itu adalah formulir pendaftaran menjadi anggota resmi jamaahnya setan. Dicentang oleh Bapak Ibu. Tadi kan sudah di absen ya Pak Haji. Ada yang 5. Itu di absen setan. Syarat menjadi anggota setan: 1. Gundah. Oh ya, saya siap. Oh, berarti masuk. Salah satu syarat sudah masuk. Gelisah, tiap hari gelisah Pak saya. Oke, masuk anggota. Sedih, masuk. Murung, masuk. Sampai muka suntuk pun masuk semua. Jadi 18-18-nya anggota. Masuk menjadi syarat anggotanya setan. Siapa tuh? Yang duduk di karpet. Jadi kalau ke 18-18-nya itu tercontreng jadi syarat anggota setan terpenuhi, itu kartunya kartu gold. Ya. Jadi apa namanya? Platinum. Platinum, prioritas. Oh, udah. Anggota utama itu anggota setan. Kalau kita mau itu kita pelihara, maka kita bersekutunya dengan setan. Kita mohon hajat kepada Allah pun susah untuk dikabulkan. Oh, lo sudah menjadi anggota sana, bersekutunya dengan setan, ya sudah, ikuti setan. Nah, itu semangatnya setan, seperti itu. Maka yang kita contoh dari setan adalah 1. Legowo. Setan saja dengan legowo itu dikabulkan hajatnya oleh Allah. Walaupun makhluk yang terhina, kata Allah, kita makhluk yang mulia, yakin pasti hajat kita dikabulkan oleh Allah. Harus yakin seperti itu. Jadi legowo kita harus nyontoh setan. Untung dijawab. Semangat untuk beribadahnya, semangat untuk berjuangnya, yakinnya kita harus juga mencontoh setan. Dia bersumpah akan mendatangi manusia dari depan, belakang, kiri, kanan. Kalau setan saja dikabulkan Allah, masa Bapak Ibu gak dikabulkan? Yakin dikabulkan? Yakin. Yakin. Jadi kalau kita mencontoh setan dengan semangatnya, legowonya, keyakinannya,
pasti Allah mengabulkan hajat-hajat Bapak Ibu semua. Dengan hati yang bersih, tadi itu kita hilangkan syarat-syarat yang menjadi anggota setan tidak kita penuhi, kita bersihkan dengan sifat yang positif, maka rezekinya akan datang. Rezeki yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar rezeki. Ini ilmu dasar RTAY yang menjadi hajat Bapak Ibu sekalian. Kalau ini Bapak Ibu bisa amalkan, yang lain-lainnya itu mengikuti saja sebagai syariatnya. Tapi kunci dasarnya adalah bersihkan hati, karena Allah berjanji kalau mau beruntung, apa tadi kata Allah? Bersihkan hatimu. Tapi boleh diikuti melatihnya dengan tadi Pak Haji ajarin, dengan sholat taubat 68, bangun jam 00, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz. Itu penguatnya. Yakin? Terkabul ya? Yakin. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Maaf, saya mau nanya. Miknya kasih Pak. Miknya kasih Pak. Pak, miknya kasih pinjam Pak. Saya mau tanya. Deketin mic-nya, dekat mulutnya. 68 rakaat apa 68 salam? Ya. Jadi dasarnya dari 8 kita membersihkan sholat taubat itu dalam rangka untuk membersihkan sifat 18 itu. Jadi lipat 18 itu kita kerjakan dengan kita hapus syariatnya dengan sholat taubat 18 salam. Untuk maghrib sampai dengan isya. Niatkan mulai dari ya, jadi diniatkan satu-satu, mulai nomor 1. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. 2 rakaat salam. Rakaat apa? Baru dapat 1. Berarti 1 itu ngitungnya. 1 salam. Berarti bukan hitung 2 rakaat. 1 sifat, 1 salam. Itu 18 ya, maghrib sampai dengan isya. Kalau kita sholatnya 2 menit 2 rakaat, berarti butuh waktu sekitar 30 menit lah. Cukup maghrib sampai dengan isya. Nggak buru-buru itu. Suratnya yang pendek-pendek mawon, pendek-pendek saja suratnya, nggak usah panjang-panjang. Kulhu inna atoina, dah. Kalau hafal boleh al-kafirun, kul ya ayyuhal kafirun, tapi jangan sampai bulat nggak ketemu lakum dinukumnya, nggak ketemu, muter terus ya. Nah, yang 50 kan 18 Bapak ya. Yang 50 itu Bapak ngambil sifat yang dominan dari sifat 18 itu yang terasa sekali. Apa? Mungkin gundah, gelisah, mikir, komen, ngeluh misal. Maka gundah sholatnya 10 salam. Waktunya kayak 50 ini mulai habis subuh, terbit matahari boleh, duha, habis subuh 10, mau duhur 10, habis duhur 10, mau asar 10, habis isya 10. Contoh, kalau mau diselesaikan semua di waktu duha, boleh selesai. Kalau 100 rakaat 50 salam itu dikerjakan full, itu butuh waktu lebih kurang, berarti sekitar 100 menit 2 jam. Kalau sudah faktor U seperti Bapak Ibu sekalian, faktor U itu faktor apa? Uang. Uang bukan umur, uang. Faktor U itu bukan umur, faktor uang. Kalau uang, kalau sholat berdiri, rukuk, sujud, cepet, geriang, ininya kan pusing. Nah, itu saja. Tapi kalau faktor U-nya banyak, nah,
semangat, nggak akan pusing. Benar? Iya benar. Maka sholatnya duduk saja boleh, sholat sunnahnya, tobatnya. Duduk begini boleh, cepet nggak capek. Ya sesekali yang pertama sama yang akhir. Kalau mau selesai ya sholat berdiri sampai selesai, habis itu sholat duduk. Nanti yang terakhir ditutup lagi. Itu Pak yang 50 itu 18 aja, yang 50 kurang paham kalau Bapak nanya. Iya jadi makanya kesempatan privat bisa tanya ya. Alhamdulillah. Pertanyaan Bapak mewakili yang lain. Sebetulnya belum jelas tapi malu bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Tanya melulu, malu-maluin. Iya Bu? Iya, jadi satu salam. Mic-nya, Bu, mic-nya, Bu. Gitu ya. Satu salam, satu sifat. Iya, satu sifat. Iya. Itu harus dikerjakannya. Seperti saya kan ada kesibukan gitu kayaknya. Sekarang Bapak sibuk. Iya. Cair punya uang nggak 10 miliar? Nah, Enggak sih. Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki, dia maksain sholat tobat 57 kali, cair 21 miliar. Bapak lihat deh, Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Nah mau saya, Bapak paksain, Ibu paksain yang 68 wajib tiap hari. Saya maunya setiap bulan cair 10 miliar. Amin. Kalau Pak Nasrullah cair 21, kita 10 miliar aja. Gak usah banyak-banyak. Kenapa Pak Haji? Karena Bapak dan Ibu tulalit, tulang kentut mak kulit. Kalau Pak Nasrullah 21 miliar. Bisa? Bisa. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oh jadi Pak ya, jadi habis maghrib keisha 18. Nanti kita yang 50 dicicil. Dicicil boleh, langsung boleh. Waktunya bebas. Habis sholat isya 50 di jos boleh. Dicicil dari habis ya, bangun namanya tidur. bagi saya itu ngasuh cucu ya. Kadang-kadang kalau dia waktunya tidur saya itu full gitu sholatnya. Kadang-kadang ditunda begitu. Gampang, ibu ke apotek beli obat tidur. Itu jangan Pak. Hah? Aku jangan kalau tiduran ini Pak. Ya kadang-kadang cucu waktu tidur gitu tuh saya sholat taubatnya sampai full gitu, namanya anak segitu. Pokoknya ibu disambi sambil ngasuh cucu tapi sambil ibadah. Kebanyakan kan orang sambil ngasuh cucu nggak ibadah. Ibu sambil Nggak pernah ninggal ibadah. iya paksain ya. Ada lagi sebelum saya tutup? Itu Pak Haji baca Quran itu kemarin mah alhamdulillah kesampaian 12 juz ya. Sekarang baru 4 juz udah mati tuh ngantuknya itu apa syaratnya sampai ngantuk itu Pak? Colek alat kelamin ibu taruh di mata sampai alat kelamin ibu copot pindah ke mata. Copot. Oh gitu Pak Haji ya. Paksa Bu. Karena hajat kita maksa, saya mau ibadah ibu harus maksa. Harus maksa. Bisa? Bisa. Pengen Saya tahu ada lagi sebelum saya tutup, karena kita mau tahajud. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Mau tanya, setiap sayanya berat ke sini sakit pusing, Lawan. dilawan. Iya. Tapi pakai celana sehat. Iya. Kemarin Lawan. lawan. Lihat kemarin pakai sampai sembuh. Ya. Sampai ke sini. Setiap badannya ada yang sakit. Lawan Bu. Yang Itu dilawan. godaan. Godaan. Ibu kebetulan dikasih godaan penyakit. Banyak yang godaannya bokek. Iya. Nah, mungkin ibu kadang juga bokek. Lawan Bu. Dia lagi dilawan. Makasih. Ada lagi sebelum kita lanjut tahajud, Bapak ada? Nggak ada ya? Maunya saya Pak, gimana caranya saya mau Bapak pulang dari sini harus cair 10 miliar. Amin. Lawan Pak, lawan. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Lawan jengkel. Sekarang gede hajat apa gede komen? Lawan, jangan komen. Sekarang gede hajat apa gede ngeluh? Lawan, jangan ngeluh. Jadi apapun harus dilawan. Kalau enggak, Bapak begini-gini aja, saya nggak mau. Saya mau akhir Juli
harus cair 10 miliar. Saya kasih waktu 30 hari. Praktekin. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Sholat tobat 68 kali, yang 18 nggak boleh dilanggar. Sedekah subuh ke anak yatim kurung, anak yatim umroh, anak yatim tahajud, jangan bolong. Sedekah Jumat barokah ke anak yatim kurung, anak yatim umroh, anak yatim tahajud, nggak boleh bolong. Sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Oke? Oke. Cair 10M. Terkabul ya. Cair 10M. Ya, cair 10M ya. Cair ya 10M. Cair ya 10M ya. Cair ya 10M. Bos, cair ya. Cair. Harus cair. Harus cair. Besok hari Sabtu jam 7 pagi saya ada acara testimoni cair 1 triliun. Nah, Bapak dan Ibu paksain harus ikut jam 7 pagi di atas. Hari apa Pak Haji? Sabtu. Sabtu jam 7 pagi. Iya. Sabtu jam 7 pagi. Acaranya gratis. Pagi besok. Syaratnya Sabtu. cuma wajib cara dalam dibalik, bapak-bapak, ibu PH dibalik. Nanti soalnya panitia ngecek kalian keluar. Pokoknya bapak harus cara dalamnya dibalik. Oh, nomor satu-satu. Jadi periksa satu-satu. Pokoknya nggak dibalik nggak boleh masuk. Besok ada pemeriksaan, yang meriksa anjing pelacak. Ayo Pak, kejar tajam dulu Pak, buka aja dulu. Jangan lupa tasnya itu, tasnya Pak.